Perang Zab merupakan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Islam dan dunia pada umumnya karena menjadi titik akhir kekuasaan Bani Umayyah dan menjadi awal berdirinya Bani Abbasiyah yang kelak menjadi salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Pertempuran ini terjadi pada tahun 132 Hijriah bertepatan dengan tahun 750 Masehi di tepi Sungai Zab yang besar di wilayah Mesopotamia. Sungai Zab sendiri merupakan salah satu anak sungai penting yang bermuara ke Sungai Tigris. Lokasinya yang berada di antara Mosul dan Arbela membuatnya menjadi medan yang strategis bagi pertempuran besar itu. Para sejarawan klasik maupun modern menempatkan Perang Zab sebagai peristiwa puncak dari ketegangan panjang antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Menurut Al-Tabari, pertempuran itu tidak lahir secara tiba-tiba tetapi merupakan hasil dari akumulasi ketidakpuasan berbagai kelompok terhadap kebijakan politik Bani Umayyah. Dinasti Umayyah yang telah berkuasa sejak tahun 61 Hijriah setelah peristiwa Karbala mengalami banyak gejolak sepanjang masa pemerintahannya. Meskipun di bawah pemerintahan khalifah-khalifah besar seperti Abdul Malik bin Marwan atau Al-Walid bin Abdul Malik, Daulah Umayyah mencapai kejayaan dengan wilayah yang luas dari Spanyol di barat hingga India di timur. Namun di sisi lain, banyak kebijakan yang menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat Islam sendiri. Sejarawan menyoroti adanya diskriminasi sosial politik antara kaum Arab dan non-Arab yang dikenal dengan sebutan Mawali. Kaum Mawali yang berasal dari Persia, Irak, dan wilayah-wilayah lain merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2 meskipun mereka telah memeluk Islam. Pajak yang seharusnya hanya dibebankan kepada non-muslim tetap dikenakan kepada mereka sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Selain itu, kebijakan Bani Umayyah yang condong memusatkan kekuasaan pada elit Quraisy, terutama Bani Umayyah sendiri, membuat banyak kabilah merasa tersisih. Hal inilah yang kemudian menjadi celah bagi gerakan Abbasiyah untuk menggalang dukungan dari berbagai kelompok yang kecewa terhadap penguasa saat itu. Menurut Ibnu Katsir dalam karyanya Al-Bidayah wa An-Nihayah, para dai Abbasiyah dengan cerdik memusatkan dakwahnya di wilayah Khurasan yang jauh dari pusat kekuasaan Damaskus. Di daerah itu masyarakat terdiri dari berbagai etnis non-Arab yang banyak merasakan ketidakadilan. Mereka mudah dipengaruhi untuk mendukung gagasan pergantian kepemimpinan. Pemimpin utama gerakan ini adalah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang tokoh karismatik yang mampu menggalang kekuatan besar. Melalui strategi militer dan politik yang teratur, ia berhasil menyatukan orang-orang Persia, Mawali, serta kabilah-kabilah Arab yang kecewa terhadap Umayyah. Sejarawan modern seperti Hugh Kennedy menekankan bahwa kekuatan Abbasiyah bukan hanya karena mereka mengusung isu keagamaan tentang hak Ahlul Bait, tetapi juga karena mereka memanfaatkan situasi sosial ekonomi yang sedang goncang. Dinasti Umayyah pada akhir kekuasaannya mengalami kelemahan internal. Khalifah terakhir mereka, Marwan bin Muhammad, meskipun dikenal sebagai seorang panglima yang pemberani, namun menghadapi banyak pemberontakan di berbagai wilayah sehingga kekuatannya terpecah. Tentara Umayyah sudah lelah oleh perang panjang menghadapi Khawarij, pemberontakan di Syam, serta gelombang ketidakpuasan yang meluas di Irak dan Persia. Ketika akhirnya kedua kekuatan besar bertemu di tepi Sungai Zab, pasukan Abbasiyah di bawah pimpinan Abu Muslim menghadap tentara Umayyah yang dipimpin langsung oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Para sejarawan menggambarkan bahwa jumlah pasukan Abbasiyah jauh lebih banyak dan lebih segar karena semangat perubahan yang mereka usung. Sementara pasukan Umayyah meskipun masih memiliki jumlah yang besar, namun moral mereka rendah. Menurut Al-Tabari, pertempuran berlangsung sengit namun tidak terlalu lama karena dalam waktu singkat pasukan Umayyah mengalami kekacauan. Faktor yang sangat menentukan adalah strategi Abbasiyah yang memanfaatkan medan Sungai Zab. Pasukan Umayyah yang terdesak mundur tidak mampu menyeberangi sungai dengan teratur sehingga banyak yang tenggelam. Sejarawan mencatat ribuan tentara Umayyah mati terhanyut. Marwan bin Muhammad sendiri berhasil meloloskan diri, namun ia terus diburu oleh pasukan Abbasiyah hingga akhirnya tertangkap dan terbunuh di Mesir. Dengan wafatnya Marwan, berakhirlah dinasti Umayyah di wilayah pusat kekuasaan Islam. Dampak dari kemenangan Abbasiyah sangat besar. Para sejarawan melihat bahwa peristiwa ini bukan hanya pergantian dinasti semata, melainkan juga perubahan arah dalam peradaban Islam. Jika Umayyah cenderung menekankan identitas Arab dan menjadikan bangsa Arab sebagai penguasa utama, maka Abbasiyah lebih inklusif terhadap kaum non-Arab khususnya Persia. Hal ini kemudian membawa pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan kebudayaan Islam pada masa
Masa berikutnya, Abbasiyah dengan ibu kota barunya di Baghdad menjadi pusat intelektual dunia selama berabad-abad. Namun para sejarawan juga mencatat bahwa kemenangan Abbasiyah tidak sepenuhnya didorong oleh niat suci untuk menegakkan keadilan. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa propaganda Ahlul Bait yang mereka gunakan hanyalah alat politik untuk mendapatkan dukungan. Setelah berkuasa, Abbasiyah justru tidak serta-merta memberikan kekuasaan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, melainkan memusatkan otoritas pada keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pengikut Syiah yang sejak awal menaruh harapan besar pada gerakan tersebut. Menurut sejarawan modern seperti Bernard Lewis, Perang Zab menunjukkan pola klasik dalam sejarah politik Islam, yaitu bahwa legitimasi agama sering dipakai sebagai instrumen untuk tujuan politik praktis. Namun meskipun demikian, hasil akhirnya tetap membawa perubahan besar yang nyata. Dengan jatuhnya Umayyah, era baru dimulai dan dinamika Islam berkembang dengan cara yang berbeda. Perang Zab juga memperlihatkan bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan militer dapat berperan lebih besar daripada klaim ideologis semata. Tentara Abbasiyah yang terdiri dari beragam etnis namun memiliki tujuan yang sama mampu mengalahkan pasukan Umayyah yang meskipun homogen tetapi sudah lelah. Sejarawan menilai bahwa kunci kemenangan bukan hanya jumlah dan strategi, tetapi juga moral dan dukungan rakyat. Secara keseluruhan, Perang Zab diingat sebagai simbol kejatuhan suatu rezim yang tidak mampu mengakomodasi keadilan sosial dan sebagai simbol lahirnya tatanan baru yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Bagi para sejarawan Islam klasik, peristiwa ini adalah bukti takdir Allah yang menghendaki pergantian kepemimpinan. Sementara bagi sejarawan modern, peristiwa ini adalah contoh nyata dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang saling bertemu dalam satu titik sejarah. Dengan demikian, Perang Zab bukan hanya pertempuran di tepi sebuah sungai, tetapi sebuah peristiwa besar yang menandai transisi kekuasaan, perubahan orientasi politik, dan lahirnya era baru dalam sejarah Islam. Para sejarawan menekankan bahwa peristiwa itu harus dipahami tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari latar belakang sosial, ekonomi, dan ideologis yang menyertainya. Itulah sebabnya hingga kini, Perang Zab tetap menjadi salah satu peristiwa yang selalu dikaji dalam pembahasan tentang dinamika pergantian dinasti dalam sejarah Islam. Perang Zab bagi banyak ahli sejarah juga dianggap sebagai tonggak munculnya peran baru wilayah timur dunia Islam yang selama masa Umayyah kurang mendapatkan perhatian. Sejak masa pemerintahan Umayyah, pusat kekuasaan berada di Damaskus dan orientasi politik lebih condong ke wilayah Syam. Namun setelah kemenangan di Sungai Zab, pengaruh Khurasan, Persia, dan Irak semakin dominan. Sejarawan Arab klasik menulis bahwa kemenangan Abbasiyah merupakan kemenangan Khurasan atas Syam, bukan sekadar kemenangan keluarga Abbas atas keluarga Umayyah. Karena itulah pasukan yang berperan besar dalam pertempuran tersebut adalah tentara Khurasan yang dipimpin oleh Abu Muslim. Menurut catatan sejarawan, Abu Muslim Al-Khurasani bukan hanya seorang panglima, tetapi juga seorang organisatoris ulung yang mampu membangun disiplin ketentaraan yang kuat. Ia mengatur strategi perekrutan dengan menekankan pada semangat persamaan di antara para pengikutnya. Orang Persia, Turki, maupun Arab mendapatkan kedudukan yang relatif sama. Hal ini membuat mereka berjuang dengan penuh keikhlasan. Sebaliknya, tentara Umayyah didominasi oleh suku-suku Arab tertentu yang loyalitasnya kepada pusat kekuasaan sudah melemah akibat ketidakadilan distribusi kekuasaan dan kekayaan. Perbedaan mendasar inilah yang oleh para sejarawan modern dianggap sebagai faktor psikologis yang menumbuhkan semangat besar di pihak Abbasiyah dan mempercepat keruntuhan pihak Umayyah. Sejarawan seperti Patricia Crown menilai bahwa Perang Zab tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik dinasti, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka besar transformasi sosial. Bagi masyarakat non-Arab, kemenangan di Sungai Zab berarti berakhirnya dominasi penuh bangsa Arab atas posisi politik dan ekonomi di dunia Islam. Walaupun Abbasiyah tetap dikuasai oleh keluarga keturunan Quraisy, mereka membuka ruang bagi kelompok-kelompok lain untuk berpartisipasi lebih luas. Inilah yang membuat masa pemerintahan Abbasiyah kemudian dikenal sebagai zaman kosmopolitan, di mana unsur Arab, Persia, Turki, dan bahkan Romawi Timur melebur dalam satu pemerintahan besar. Keterangan lain dari para ahli sejarah Islam menyebut bahwa Perang Zab juga memiliki dimensi ideologis. Propaganda yang dibawa oleh utusan Abbasiyah adalah mengangkat slogan bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan keluarga Nabi. Walaupun dalam praktiknya yang berkuasa adalah keturunan Abbas, namun seruan tersebut sangat efektif menarik simpati massa. Menurut analisis sejarawan, rakyat pada masa akhir Umayyah sudah haus akan keadilan spiritual dan politik.
Ketika ada seruan untuk kembali kepada keluarga Nabi, maka banyak orang percaya bahwa itu adalah jalan untuk menghapus ketidakadilan. Di sisi lain, para sejarawan juga menyoroti strategi militer yang menentukan hasil pertempuran. Sungai Zab yang besar ternyata menjadi jebakan alami bagi pasukan Umayyah. Ketika barisan mereka terdesak, kuda-kuda dan prajurit tidak dapat menyeberang dengan baik. Air sungai yang deras pada musim dingin menenggelamkan ribuan prajurit. Catatan sejarah menyebutkan bahwa aliran sungai itu berubah menjadi merah karena darah dan jasad para tentara. Hal ini menjadi gambaran betapa dahsyatnya kekalahan Umayyah. Dampak dari peristiwa itu terasa langsung di pusat kekuasaan Damaskus. Kabar kekalahan menyebar cepat, menimbulkan kepanikan, dan membuat banyak gubernur daerah melepaskan kesetiaan mereka kepada Umayyah. Para sejarawan menegaskan bahwa sebuah dinasti yang kalah di medan perang besar biasanya tidak mampu lagi menjaga legitimasi politiknya. Kekalahan di Zab membuat sisa pemerintahan Umayyah runtuh seperti bangunan rapuh yang hanya menunggu waktu. Namun beberapa sejarawan juga menekankan bahwa kehancuran Umayyah tidak benar-benar total. Satu cabang keluarga berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan baru di sana. Abdul Rahman Ad-Dakhil, cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, berhasil menyeberang ke wilayah Maghrib dan kemudian ke Spanyol. Di sana ia membangun kembali kejayaan Umayyah dalam bentuk baru. Karena itu Perang Zab, walaupun mengakhiri kekuasaan Umayyah di timur, tetapi sekaligus melahirkan babak baru sejarah Islam di barat. Sejarawan memandang hal ini sebagai bukti bahwa sejarah tidak pernah berhenti pada satu titik, melainkan selalu berlanjut dengan wujud berbeda. Bagi masyarakat pada masa itu, kemenangan Abbasiyah membawa harapan baru. Para penyair menggambarkan kemenangan di Zab sebagai fajar yang terbit setelah malam panjang. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Abbasiyah pun menghadapi tantangan yang sama, yaitu bagaimana mempertahankan keadilan dan stabilitas dalam wilayah kekuasaan yang begitu luas. Para sejarawan memandang bahwa setiap dinasti memiliki siklus yang hampir sama, dimulai dari fase kebangkitan dengan semangat pembaharuan, mencapai puncak kejayaan, lalu perlahan terjerumus ke dalam kelemahan akibat konflik internal dan eksternal. Perang Zab bagi para ahli sejarah menjadi contoh nyata bahwa legitimasi politik tidak bisa bertahan hanya dengan kekuatan militer. Tanpa dukungan rakyat, sebuah dinasti akan rapuh. Dukungan itu tidak lahir begitu saja, tetapi bergantung pada sejauh mana keadilan ditegakkan, kesejahteraan dibagi secara merata, dan hak-hak masyarakat dihormati. Umayyah gagal menjaga keseimbangan ini, sedangkan Abbasiyah berhasil memanfaatkan situasi untuk mengambil alih kepemimpinan. Sebagian penulis sejarah kontemporer bahkan mengaitkan Perang Zab dengan gagasan tentang perubahan besar dalam peradaban. Kemenangan Abbasiyah membuka jalan bagi lahirnya era ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Baghdad kelak akan menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Sejarawan menekankan bahwa semua pencapaian itu bermula dari kemenangan di tepi sungai Zab. Seandainya Umayyah tetap berkuasa, mungkin arah perkembangan sejarah Islam akan berbeda. Kekalahan Umayyah di Zab juga menunjukkan bahwa pasukan yang bersemangat karena keyakinan dan harapan baru seringkali lebih kuat daripada pasukan besar yang hanya mempertahankan status quo. Hal ini berulang dalam banyak periode sejarah Islam, di mana pasukan kecil yang memiliki motivasi kuat dapat mengalahkan musuh yang lebih besar, tetapi kehilangan semangat. Dengan demikian, Perang Zab bukan sekadar cerita tentang jatuhnya sebuah dinasti, tetapi juga tentang lahirnya tatanan baru yang membawa dampak luas bagi dunia. Para sejarawan menganggap peristiwa itu sebagai salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Islam, setara dengan peristiwa Saqifah pada awal Islam, peristiwa Karbala, atau penaklukan Baghdad oleh Mongol. Semua peristiwa itu menandai perubahan besar yang memengaruhi arah sejarah selanjutnya. Sebagian ahli sejarah menekankan bahwa Perang Zab adalah hasil dari rangkaian panjang propaganda bawah tanah yang dijalankan secara telaten oleh jaringan Abbasiyah. Mereka tidak bergerak secara terbuka di awal, melainkan menyiapkan kader yang disebar di berbagai daerah, terutama di Irak dan Khurasan. Menurut catatan yang diwariskan oleh para penulis sejarah klasik, metode perekrutan itu dilakukan melalui pertemuan rahasia dengan lambang warna hitam sebagai simbol perjuangan mereka. Warna itu dipilih sebagai penanda kesedihan atas wafatnya keluarga Nabi pada peristiwa-peristiwa tragis di masa lalu, sekaligus menjadi alat untuk menyatukan simpati masyarakat luas. Para sejarawan modern melihat bahwa penggunaan simbol warna dan narasi kesyahidan sangat efektif dalam menumbuhkan emosi kolektif yang pada akhirnya mendorong lahirnya pasukan besar yang berhadapan dengan kekuatan Umayyah di Zab. Khalifah Marwan bin Muhammad sebenarnya tidak tinggal diam menghadapi gelombang ancaman ini. Ia berusaha mengerahkan pasukan
pasukan dari berbagai wilayah kekuasaannya, memanggil bala bantuan dari Syam, Mesir, dan Jazirah. Akan tetapi, menurut laporan banyak sejarawan, kekuatan itu tidak solid. Beberapa gubernur menunda pengiriman bantuan karena menimbang peluang siapa yang akan menang. Sikap setengah hati itu melemahkan posisi Umayyah sejak awal. Di lain pihak, kubu Abbasiyah sudah mantap karena pasukan Khurasan yang dipimpin Abu Muslim memiliki ikatan disiplin dan kepatuhan yang tinggi. Ketika dua pasukan bertemu, perbedaan mentalitas ini terlihat jelas. Sejarawan Bizantium yang hidup di era itu bahkan mencatat dengan kagum bahwa dunia Islam mampu mengerahkan kekuatan dalam jumlah besar di medan Zab. Catatan mereka menunjukkan rasa was-was, sebab kemenangan Abbasiyah dianggap sebagai tanda lahirnya kekuatan baru yang berpotensi mengancam kekaisaran di Konstantinopel. Dengan demikian, pertempuran ini tidak hanya disaksikan oleh umat Islam, tetapi juga diperhatikan oleh dunia luar yang khawatir akan perubahan keseimbangan kekuatan global. Salah satu hal yang jarang luput dari perhatian para ahli adalah nasib keluarga Umayyah setelah peristiwa ini. Bagi para penulis sejarah, tragedi di Zab tidak hanya mengakhiri sebuah kekuasaan, tetapi juga menghancurkan struktur sosial politik yang dibangun selama hampir 1 abad. Banyak keluarga Umayyah yang terbunuh, sebagian ditawan, dan sebagian kecil melarikan diri. Gelombang pelarian ini kemudian membentuk diaspora Umayyah yang berpindah ke Mesir, Afrika Utara, hingga akhirnya ke Andalusia. Sejarawan menyebut bahwa diaspora ini menjadi jembatan bagi penyebaran kebudayaan dan tradisi politik ke wilayah Barat Islam. Pandangan lain dari sejarawan menekankan dimensi ekonomi. Menjelang pertempuran, kondisi fiskal Daulah Umayyah sebenarnya sudah rapuh. Pajak tinggi yang dibebankan pada wilayah non-Arab menciptakan ketidakpuasan mendalam. Ketika pertempuran di Zab pecah, banyak petani dan pedagang di Irak dan Persia justru mendukung pasukan Abbasiyah dengan memberikan logistik. Hal ini menunjukkan bahwa perang tidak hanya ditentukan oleh senjata dan kuda, tetapi juga oleh dukungan bahan pangan, uang, dan suplai. Sejarawan menilai dukungan rakyat jelata inilah yang membuat pasukan Abbasiyah tetap kuat meskipun dalam perjalanan panjang menuju pertempuran. Selain faktor ekonomi, para ahli sejarah juga memperhatikan peran propaganda spiritual. Abbasiyah memanfaatkan nama baik Rasulullah sebagai titik utama seruan mereka. Banyak masyarakat awam yang tidak memahami detail perbedaan antara keturunan Abbas dan keturunan Ali, namun mereka percaya bahwa kepemimpinan keluarga Nabi lebih mulia daripada penguasa Umayyah yang dianggap sekadar dinasti politik. Keyakinan sederhana ini cukup untuk menggerakkan massa dalam jumlah besar, bahkan tanpa imbalan materi. Sejarawan Barat menganggap ini sebagai bukti bagaimana ideologi dapat menjadi kekuatan mobilisasi yang sangat besar dalam sejarah. Peristiwa di Zab juga menandai perubahan wajah angkatan bersenjata dunia Islam. Tentara Abbasiyah yang lahir dari Khurasan kelak akan menjadi cikal bakal pasukan multietnis yang terdiri dari orang Turki, Persia, Arab, bahkan bangsa lain. Sejarawan menekankan bahwa sejak kemenangan di Zab, militer Islam tidak lagi murni bersifat tribal atau kesukuan, melainkan mulai bergerak menuju bentuk profesional yang dibayar dan dipelihara oleh negara. Hal ini menjadi salah satu kunci kebertahanan Abbasiyah dalam dekade-dekade awal. Sejarawan kontemporer menambahkan bahwa perang Zab juga dapat dilihat dari kacamata simbolik. Sungai yang menjadi saksi pembantaian besar itu seolah menjadi garis pemisah antara masa lama dan masa baru. Di satu sisi berdiri sebuah dinasti yang sudah mapan tetapi rapuh, di sisi lain muncul kekuatan segar yang penuh semangat perubahan. Pertemuan di tepi sungai itu menandai berakhirnya satu zaman dan dimulainya zaman lain. Simbolisme ini terus hidup dalam karya-karya sastra, syair, dan hikayat yang berkembang di kemudian hari. Menariknya, beberapa sejarawan menilai bahwa Marwan bin Muhammad sebenarnya tidak kalah karena kelemahan pribadinya. Ia dikenal sebagai sosok pemberani, cerdas, dan memiliki pengalaman militer yang panjang. Namun keadaan yang dihadapinya sudah terlalu sulit. Kekuasaan yang luas, pemberontakan di banyak daerah, lemahnya kesetiaan bawahan, serta tekanan eksternal membuatnya tidak mungkin menang. Oleh karena itu, banyak ahli sejarah menggambarkan Marwan sebagai sosok tragis, seorang pejuang terakhir yang berusaha mempertahankan dinastinya tetapi kalah oleh gelombang sejarah yang lebih besar. Dengan melihat semua sudut pandang itu, jelas bahwa Perang Zab bukan hanya pertempuran antar pasukan, tetapi juga benturan kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan ideologis. Para sejarawan menulisnya bukan hanya sebagai catatan militer, tetapi sebagai narasi tentang bagaimana kekuasaan berpindah tangan dan bagaimana sejarah bergerak
tetap mengikuti arus yang lebih besar daripada sekadar kehendak individu. Sejarawan Muslim abad pertengahan banyak menekankan bahwa pertempuran di tepi sungai Zab telah membuka jalan bagi pergeseran pusat intelektual dari Syam ke Irak. Damaskus yang sebelumnya ramai oleh aktivitas politik perlahan kehilangan pengaruhnya. Sementara Kufah dan Baghdad yang kelak didirikan menjadi pusat baru. Para penulis sejarah menafsirkan kemenangan Abbasiyah bukan hanya kemenangan politik, melainkan juga awal dari lahirnya zaman ilmu. Bagi mereka, ketika Abbasiyah naik, pintu terbuka lebar untuk hadirnya ulama, ahli fikih, ahli tafsir, serta ahli filsafat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis. Sejarawan modern melihat hal ini sebagai konsekuensi langsung dari perubahan politik yang terjadi di Zab. Karena tanpa kemenangan itu tidak mungkin Baghdad lahir sebagai kota ilmu terbesar pada abad pertengahan. Di sisi lain, beberapa catatan sejarah menyinggung bahwa dampak psikologis dari pertempuran tersebut begitu besar. Kekalahan yang dialami oleh Umayyah di Zab menciptakan trauma di kalangan pendukung mereka. Banyak keluarga bangsawan Syam yang terbiasa hidup dengan kenyamanan kekuasaan tiba-tiba harus kehilangan semuanya. Sejarawan menyebut bahwa gelombang pengungsian dan kehilangan posisi membuat mereka merasa hancur secara moral. Trauma kolektif ini bahkan berbekas pada generasi berikutnya yang masih mengenang kejatuhan dinasti mereka dengan penuh kesedihan. Hal ini berbeda dengan kubu Abbasiyah yang merayakan kemenangan dengan penuh kebanggaan, menjadikan Zab sebagai simbol kemenangan kaum tertindas atas kaum penguasa. Ahli sejarah Eropa yang menulis tentang Islam abad pertengahan juga menyoroti pentingnya perang Zab dalam mempengaruhi hubungan internasional. Menurut catatan mereka, setelah Abbasiyah memegang kendali, pola diplomasi dengan tetangga berubah. Dinasti baru ini lebih terbuka untuk menjalin hubungan dengan kerajaan lain, baik dengan Bizantium maupun dengan kekuatan di India dan Asia Tengah. Hal ini dimungkinkan karena Abbasiyah mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat non-Arab yang lebih berpengalaman dalam urusan administrasi dan diplomasi. Dengan demikian, kemenangan di Zab membawa konsekuensi global, bukan hanya lokal. Ada pula sejarawan yang menekankan sisi keagamaan. Mereka melihat bahwa kemenangan Abbasiyah dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai pembenaran ilahi. Perang yang dimenangkan dengan telak itu dianggap sebagai tanda bahwa langit merestui perubahan kepemimpinan. Inilah yang kemudian memperkuat legitimasi Abbasiyah pada awal berdirinya. Namun sejarawan kritis menunjukkan bahwa anggapan ini tidak bertahan lama. Karena begitu Abbasiyah berkuasa, muncul juga kritik terhadap kebijakan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan janji semula. Dengan demikian, kemenangan di Zab lebih merupakan kemenangan politik praktis daripada bukti mutlak restu ilahi. Keterangan menarik datang dari penulis kronik Persia yang menilai bahwa kemenangan di Zab sebenarnya adalah hasil dari peran besar penduduk Khurasan. Menurut mereka, tanpa pasukan Khurasan, tidak mungkin Abbasiyah dapat menandingi kekuatan besar Umayyah. Oleh karena itu, sebagian ahli menafsirkan pertempuran ini sebagai kemenangan Timur atas Barat dalam tubuh dunia Islam. Perspektif ini penting karena menjelaskan mengapa kemudian unsur Persia mendapatkan posisi yang sangat kuat dalam pemerintahan Abbasiyah. Para sejarawan kontemporer mengaitkan hal itu dengan kebijakan inklusif Abbasiyah yang memungkinkan pejabat dan ilmuwan dari Persia berperan besar dalam membangun pemerintahan baru. Dari sudut pandang kebudayaan, Perang Zab juga disebut sebagai momen transisi yang mengubah gaya pemerintahan. Umayyah dikenal dengan sistem aristokrasi yang menekankan keunggulan garis keturunan tertentu. Abbasiyah, setelah Zab, memperkenalkan gaya birokrasi yang lebih terstruktur dan profesional. Sejarawan menjelaskan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi tanpa basis sosial baru yang mendukung mereka, yaitu masyarakat Persia yang terbiasa dengan tradisi birokrasi sejak zaman kerajaan Sasanid. Pertempuran Zab dengan demikian menjadi titik balik yang membawa tradisi politik Persia masuk ke dalam tubuh pemerintahan Islam. Sejarawan juga memperhatikan aspek sastra yang berkembang setelah kemenangan tersebut. Banyak syair dan kisah heroik yang menyanjung kemenangan di Zab menggambarkannya sebagai hari pembalasan atas kezaliman penguasa sebelumnya. Dalam literatur itu, Abbasiyah digambarkan sebagai cahaya baru yang muncul dari timur. Hal ini menunjukkan bagaimana peristiwa perang dapat berubah menjadi mitos politik yang terus dipelihara untuk memperkuat legitimasi dinasti baru. Para peneliti modern menilai bahwa penciptaan narasi seperti ini sama pentingnya dengan kemenangan militer itu sendiri, karena melalui narasi, kekuasaan dapat diterima dan diwariskan. Selain itu, beberapa ahli sejarah juga menekankan dimensi geografis dari pertempuran ini. Lokasi Zab, yang berada di jalur strategis antara Mesopotamia Utara dan wilayah Timur, menjadikannya titik yang sangat penting.
Sejarawan melihat bahwa siapapun yang menguasai jalur itu akan mengendalikan akses antara Suriah dan Persia. Oleh karena itu, kemenangan Abbasiyah di lokasi itu tidak hanya berarti kemenangan simbolik, tetapi juga kemenangan strategis yang membuka jalan bagi mereka untuk segera masuk ke Kufah dan kemudian membangun pusat pemerintahan baru. Dalam catatan sejarawan yang hidup berabad-abad setelahnya, Perang Zab sering dibandingkan dengan peristiwa besar lain seperti kejatuhan Baghdad di tangan Mongol atau Perang Yarmouk di masa awal Islam. Perbandingan ini menekankan bahwa Zab bukanlah sekadar peristiwa biasa, tetapi sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah secara mendasar. Perang ini dianggap sebagai contoh bagaimana sebuah dinasti besar bisa runtuh hanya dalam satu pertempuran menentukan, meskipun sebelumnya tampak kokoh dan berkuasa luas. Dengan melihat keseluruhan pandangan sejarawan dari berbagai latar belakang, jelas bahwa Perang Zab bukan sekadar konflik dinasti, tetapi juga gerbang menuju babak baru peradaban. Ia menandai perubahan politik, sosial, budaya, bahkan arah perkembangan ilmu pengetahuan. Para sejarawan bersepakat bahwa tanpa kemenangan Abbasiyah di Zab, wajah Islam abad pertengahan tidak akan seperti yang kita kenal. Pertempuran itu tetap dikenang sebagai simbol perubahan besar yang mengguncang dunia Islam dan memberi warna baru bagi sejarah peradaban dunia. Sejarawan Muslim awal seperti Khalifah bin Khayyat menggambarkan Perang Zab sebagai peristiwa yang memperlihatkan rapuhnya struktur internal Umayyah menjelang akhir kekuasaan mereka. Menurut catatannya, keluarga penguasa terpecah ke dalam faksi-faksi yang saling berselisih, sehingga ketika Marwan bin Muhammad memanggil dukungan, sebagian anggota keluarga enggan memberikan pertolongan penuh. Kerapuhan keluarga penguasa inilah yang dipandang sebagai penyebab utama lemahnya barisan mereka. Para sejarawan kemudian mengaitkannya dengan hukum sejarah bahwa kerajaan yang tidak solid dari dalam pasti mudah roboh ketika diserang dari luar. Dalam catatan lain, Al-Mas'udi menjelaskan bagaimana masyarakat di Irak menyambut kemenangan Abbasiyah setelah perang itu. Ia menggambarkan bagaimana rakyat merasa terbebas dari tekanan yang sudah berlangsung selama masa Umayyah. Baginya, kemenangan di Zab tidak hanya bermakna politik, tetapi juga dianggap sebagai peristiwa sosial, di mana masyarakat bawah melihat adanya peluang baru untuk memperoleh keadilan. Sejarawan modern menilai kesaksian ini penting, sebab ia menunjukkan bahwa dukungan rakyat kecil adalah unsur krusial dalam kelangsungan sebuah dinasti. Ada pula sejarawan yang menyoroti bagaimana pertempuran itu mengubah pola kepemimpinan di dunia Islam. Jika sebelumnya Khalifah Umayyah banyak bergantung pada kekuatan suku di Syam, maka Abbasiyah lebih mengandalkan birokrasi yang terorganisasi di Irak. Dengan demikian, perang di Zab bukan sekadar pertarungan militer, tetapi juga sebuah titik perubahan dalam sistem administrasi. Ahli sejarah menilai peristiwa ini sebagai awal dari birokratisasi negara Islam yang lebih modern pada masanya, di mana pejabat-pejabat yang bukan berasal dari kabilah Arab diberi ruang untuk berperan dalam pemerintahan. Sejarawan kontemporer menambahkan bahwa pertempuran ini juga menunjukkan betapa pentingnya propaganda tertulis dan lisan. Gerakan Abbasiyah jauh sebelum perang sudah menyiapkan selebaran, khutbah, dan ceramah yang menyebarkan ide bahwa mereka adalah pembawa keadilan. Ketika pertempuran di Zab akhirnya dimenangkan, propaganda itu semakin kuat dan digunakan sebagai pembenaran moral atas jatuhnya Umayyah. Hal ini menunjukkan bagaimana perang tidak hanya terjadi di medan fisik, tetapi juga di medan wacana. Catatan kronik Armenia dan Suriah yang sezaman dengan perang juga memberikan informasi menarik. Mereka menggambarkan pertempuran ini dari sudut pandang luar Islam, dengan menekankan bahwa keruntuhan Umayyah memberi peluang bagi kerajaan Kristen di wilayah perbatasan untuk bernapas lega sejenak karena terpecahnya perhatian dunia Islam. Sejarawan modern menilai bahwa catatan eksternal seperti ini penting karena memperlihatkan bagaimana peristiwa Zab dipandang sebagai guncangan besar yang berpengaruh jauh di luar dunia Islam sendiri. Dari segi militer, sejarawan menekankan penggunaan kavaleri berat di pihak Abbasiyah yang dilatih di Khurasan. Kavaleri ini terbiasa berperang di medan berbukit dan menghadapi iklim keras, sehingga ketika bertempur di lembah Zab, mereka memiliki daya tahan lebih baik. Sementara pasukan Umayyah lebih terbiasa berperang di medan gurun Syam, sehingga kurang adaptif menghadapi kondisi di Mesopotamia Utara.
Analisis militer ini menunjukkan bahwa faktor geografis dan kebiasaan medan tempur sangat berpengaruh terhadap hasil pertempuran. Ada pula sejarawan yang menghubungkan kekalahan Umayyah dengan masalah generasi. Marwan bin Muhammad adalah sosok yang datang dari generasi lama yang masih mengandalkan tradisi lama pemerintahan berbasis kabilah. Sementara itu, Abbasiyah menampilkan kader-kader muda dengan semangat baru dan pendekatan berbeda. Kontras antara generasi lama yang mempertahankan kebiasaan lama dengan generasi baru yang membawa visi segar membuat pertempuran di Zab seolah melambangkan pergantian zaman. Beberapa ahli sejarah menyoroti pula bahwa setelah perang ini, simbol-simbol Abbasiyah seperti panji hitam mulai mendominasi kehidupan masyarakat. Panji itu dibawa dengan penuh kebanggaan dalam setiap perayaan dan dijadikan tanda pembeda antara dinasti lama dan dinasti baru. Sejarawan menilai bahwa keberhasilan menjadikan simbol sebagai alat legitimasi merupakan salah satu faktor yang membuat Abbasiyah cepat diterima. Panji hitam di Zab kemudian dikenal luas dan dicatat oleh banyak penulis sejarah sebagai lambang kemenangan mereka. Dari sudut pandang metodologi sejarah, peristiwa Zab juga menarik karena banyak sumber klasik yang berbeda dalam memberikan detail, terutama tentang jumlah pasukan dan korban. Ada yang menyebut korban mencapai puluhan ribu, ada yang menyebut lebih sedikit. Sejarawan modern memandang perbedaan ini wajar, karena para penulis klasik sering menambahkan unsur dramatis untuk menekankan besarnya peristiwa. Namun terlepas dari angka yang berbeda, semua sumber sepakat bahwa kemenangan Abbasiyah sangat telak dan menentukan. Kebanyakan sejarawan akhirnya sepakat bahwa pertempuran di tepi Sungai Zab tidak hanya mengubah kepemimpinan, tetapi juga mengubah arah peradaban. Dari situlah lahir masa baru yang lebih kosmopolitan, birokratis, dan terbuka terhadap pengaruh luar. Tanpa peristiwa Zab, arah sejarah Islam mungkin akan bertahan dengan corak aristokrasi Arab murni, seperti yang dipraktikkan Umayyah. Karena itulah perang ini terus dikenang sebagai salah satu titik balik paling besar dalam sejarah umat Islam.